Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini hari keempat, hari Kamis setelah kita kebaktian ibadah pada hari Minggu lalu 21 Juli. Pasti kita masih mengingat khotbah yang disampaikan kepada kita di hari Minggu lalu, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Bagaimana Tuhan mengecam, bagaimana Tuhan tidak menyukai para gembala-gembala yang menyerakkan atau bahkan tidak memelihara kawanan domba Allah itu, atau bahkan membawa mereka melakukan dosa. Itu sangat dikecam oleh Tuhan. Maka dalam Yeremia 23 ayat 1 dikatakan, celakalah para pemimpin atau para gembala yang tidak membawa kawanan domba Allah menjadi lebih baik, tetapi kepada dosa. Itu dikecam dan tidak disukai oleh Allah. Gembala yang seperti itu tidak disukai oleh Allah. Maka gembala-gembala yang mengarahkan para kawanannya kepada dosa itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu, kehidupan manusia yang dalam hal ini diberikan tugas dan tanggung jawab menjadi seorang gembala itu tidak luput dari yang namanya segala perilaku yang tidak baik dan juga tidak luput dari melakukan kesalahan dan dosa. Namun Tuhan memberikan role model kepada kita, yaitu figur atau bahkan teladan gembala yang baik. Maka dikatakan dalam Yeremia 23 ayat 5 itu dari unggul Isai akan tumbuh tunas baru. Apa yang dimaksud di sana? Bahwa dalam keturunan dari keturunan Daud akan Tuhan berkati bahwa gembala yang baik itu akan menjadi tiruan bagi kita, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Maka dalam hal ini Injil Lukas mencatat bahwa perkataan Yesus yang berkata, akulah gembala yang baik. Maka gembala yang baik yang dikatakan di sana Bapak Ibu, inilah yang menjadi teladan sang gembala itu. Jadi kawanan-kawanan atau para gembala-gembala yang ada dalam kisah kitab Yeremia itu tidak membawa kepada Allah, tetapi gembala yang baik ini yaitu Yesus Kristus telah membawa setiap manusia kepada Allah. Dengan cara bagaimana, Inang? Dengan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi para domba-dombanya. Maka kematian Yesus Kristus menjadi alat perdamaian kita dengan Allah. Dia telah membawa kita, para domba-domba yang saat ini dibawa ditebus di dalam darah Yesus Kristus. Maka dikatakan oleh karena dia telah melakukan penebusan, oleh karena dia memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada kita, maka dikatakan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi jikalau Yesus mengenal kita dengan sangat baik, maka bagaimana cara kita untuk dapat hidup berkenan di hadapannya? Kita pun harus mengenal gembala kita yang sangat baik itu, gembala yang memberikan nyawanya kepada kita, gembala yang terus memelihara kehidupan kita. Jadi jikalau kita mengenal gembala kita, harus ada ketaatan, harus ada disiplin dan harus ada rujukan yang benar-benar menunjukkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi gembala yang baik memberikan kepada kita tiruan teladan yang baik, maka kita pun sebagai gembala terkhusus pemimpin dalam diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, tempat kita melayani atau bahkan di gereja. Mari tunjukkan kita adalah sang gembala itu yang mampu membawa orang dan jiwa-jiwa kepada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang Kau memberikan kami Yesus Kristus menjadi gembala kehidupan kami. Itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Banyaklah Tuhan hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan, tetapi ketika kami tunduk di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang terus menggembalakan hidup kami, Engkau memberikan kami Tuhan
kehidupan. Engkau memberikan kami Tuhan damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.